Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan segala kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga bisa kita manfaatkan insyaallah ta'ala di dalam upaya menyempurnakan penghambaan diri kita kepadanya. Sore hari ini kita masih melanjutkan membaca risalah dari Qadil Qudat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala yang berjudul Ad-Da'u Wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'ish syafi, berkutat seputar membahas berbagai macam penyakit hati, bagaimana seorang mukmin mengatasi berbagai penyakit hati tersebut, termasuk diantaranya ketika kita secara sadar atau tanpa sadar terjebak dalam berbagai macam perbuatan dosa, termasuk diantaranya dosa-dosa yang membuat kita kesulitan untuk keluar dari dosa-dosa tersebut. Pembahasan kita masih seputar sikap seorang mukmin di dalam beramal. Ketika kita sudah memandang takdir dengan sudut pandang yang benar, maka kita juga harus melembagakan setiap amal perbuatan kita dalam koridor-koridor yang dibenarkan. Tidak boleh kita memandang Allah begitu buruk sehingga kita berputus asa dari rahmat, keutamaan dan ampunannya. Tapi kita juga tidak boleh serampangan dalam memandang Allah sebagai yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mengampuni dosa, lalu dengan itu kita berbuat dosa dan kesalahan semau kita, dengan anggapan Allah tidak akan mungkin menyentuh kita, Allah tidak membutuhkan mengazab atau murka kepada diri kita, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan yang lalu masih dalam posisi bahasan sebagian orang yang salah memahami ayat-ayat Ar-Raja atau yang disebut dengan nususul wa'di, nas atau dalil-dalil yang berbicara tentang kemurahan, kemahamurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas-nas yang berbicara tentang janji-janji surga, janji-janji kebaikan. Mereka salah memahami dalil-dalil tersebut sehingga menganggap itu adalah pintu yang dibuka buat mereka untuk berbuat maksiat sesuka hati mereka. Dan mereka menganggap, ya, pada bagian akhir kita bahas kemarin, itu adalah husnuzon. Ya. Itu bentuk bagaimana mereka berbaik sangka kepada Allah. Kalau mereka menganggap Allah pasti akan mengampuni mereka meskipun mereka banyak berbuat dosa, tidak peduli dengan dosa apapun, maka itu berarti mereka betul-betul husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan itu adalah persangkaan yang salah. Beliau membuat berbagai pernyataan, ya, pertanyaan sekaligus pernyataannya. Seperti ungkapan akhir pada pembahasan kita kemarin yang disampaikan oleh Syekh, wa kaifa yakunu yuhsinu dhanna bi rabbih
bagaimana bisa dikatakan orang itu berhusnudzon kepada Allah, man huwa syaridun anhu, padahal dia selalu berpaling dari ajaran Allah. Dia selalu menjauh sejauh-jauhnya. Syarid itu digunakan untuk budak yang lari sejauh-jauhnya dari tuannya. Itu syarid namanya. Syarid. Kalau dikatakan orang syaridun anillah, itu berarti sejauh-jauhnya dia menjauh dari ajaran Allah. Sejauh-jauhnya dia berpaling dari ajaran Allah. Bagaimana mungkin dikatakan orang berhusnudzan kepada Allah kalau kenyataannya dia berpaling sejauh-jauhnya dari ajaran Allah? Halun murtahilun fi masakhitihi wa ma yughdibuh. Begitu mudahnya dia itu berjalan sejauh-jauhnya, melakukan berbagai macam hal yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Masakhitihi wa ma yughdibuh. Masakhit itu artinya perbuatan-perbuatan yang membuat Allah marah. Muta'arridun lil la'nah, bahkan seolah-olah menantang, ya, menantang laknat. Silahkan aku dilaknat, ya, silahkan jauhkan aku dari rahmat. Toh Allah Subhanahu wa taala akhirnya pasti akan mengampuni aku juga. Qad hana haqquhu wa amruhu alaihi fa'adha'ah. Ya, bagaimana mungkin dikatakan orang berhusnudzan kepada Allah kalau perintah Allah, hak Allah itu dianggap remeh di pandangan matanya sehingga demikian mudah dia menyia-nyiakannya. Salat misalnya. Begitu gampang dia ninggalkan salat. Begitu gampang dia ninggalkan kewajiban gitu. Seenteng itu, ya, urusan Allah di hadapan matanya, lalu dia mengatakan berhusnudzan kepada Allah. Ini mustahil. Wa hana nahyu alaihi fartakabah. Bahkan perbuatan haram saja enggak ada harganya di mata dia. Seenaknya saja dia melakukannya. Wa asarra alaihi, bukan hanya melakukan, bahkan terus-menerus melakukannya. Wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbih, bagaimana dikatakan orang itu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini jadi pertanyaan beliau tuh bentuknya semacam pertanyaan yang dibalut dibalut rasa marah, ya, rasa marah kepada orang-orang yang keterlaluan di dalam berprasangka seperti itu. Wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbih man barazahu bil muharabah. Bagaimana mungkin orang mengatakan dirinya berhusnudzan kepada Allah padahal dia itu menantang Allah berperang. Ya, man barazahu bil muharabah wa ada auliya'ah, bahkan sengaja memusuhi wali-wali Allah. Ya, dalam kehidupannya dia membenci orang-orang saleh, dia membenci orang-orang yang dekat kepada Allah, ya, bahkan memandang sinis orang yang banyak ibadah. Karena bagi dia Allah itu enggak butuh kita untuk taat banget, enggak butuh kita untuk menjauhkan dosa sejauh-jauhnya. Allah itu sudah Maha Pengampun, ya. Wa wala a'da'ahu, bahkan tanpa sadar. Ini sebenarnya disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam banyak risalah beliau yang lain, ya. Dan bahkan dia itu berpeluk mesra dengan musuh-musuh Allah. Jadi ini dijelaskan sekali lagi oleh Ibnu Qayyim dalam banyak kesempatan beliau yang lain. Orang yang meremehkan ibadah sunnah, lama-lama dia akan meremehkan yang wajib, ya. Orang yang meremehkan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, mafdul, ya, akhirnya lama-lama dia akan meremehkan perbuatan sunnah, ya. Lama-lama akan meremehkan perbuatan yang diwajibkan. Orang akan meremehkan perbuatan yang mafdul, kurang utama, ya, lama-lama dia akan meremehkan perbuatan makruh, lama-lama dia meremehkan perbuatan syubhat, dan akhirnya dia meremehkan as-saghair, perbuatan dosa kecil. Ujungnya dia akan meremehkan dosa besar, dan lama-lama dia akan memuliakan kejahatan. Pada saat itu dia akan berpeluk mesra dengan musuh-musuh Allah. Itu banyak dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu wa ta'ala dalam banyak kesempatan yang lain. Memang ujungnya seperti itu, ya. Jadi dari mula pertama orang itu mengaku berhusnudzan kepada Allah, ya, lama-lama dia meremehkan dosa, mulai dari dosa kecil, lama-lama dosa besar, lama-lama kebiasaan, mulai benci dengan orang-orang yang melaksanakan kebaikan, ya, orang-orang yang saleh, dan akhirnya berpeluk mesra dengan musuh-musuh Allah. Jadi kalau ada sekarang atau di segala zaman, ya, di zaman apapun juga, orang yang berpeluk mesra dengan musuh-musuh Allah dan
memandang sinis, benci kepada orang-orang yang saleh, ya, itu tidak bisa dipungkiri, pasti dia orang yang sangat menjauhkan dirinya dari ketaatan, ya. Pasti orang yang sudah sangat terbiasa berbuat dosa besar. Karena kalau dia itu orang yang sangat takut berbuat dosa, ya, dia pasti akan senang melihat orang-orang yang soleh. Kemarin sudah kita sebutkan, ya, sebagian ahli maksiat saja, ya, yang dalam hatinya itu masih membenci kemaksiatan, masih suka dengan kebaikan, itu dia akan lebih senang, ya, berbaik muka, ya, dengan orang-orang yang soleh daripada berbaik muka dengan orang-orang yang jahat. Itu kalau orang yang fitrahnya masih bagus, ya. Kita kembali kepada persoalan. Kemudian ini kemarin sudah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh beliau ini membuka satu bahasan baru, ya. Salah satu bentuk husnuzon yang salah. Husnuzon yang salah. Bagaimana orang berhusnuzon kepada Allah kalau dia memusuhi wali-wali Allah, kemudian berpeluk mesra dengan musuh-musuh Allah. Kemudian beliau lanjutkan wajahada sifati kamalih. Bagaimana mungkin orang berhusnuzon kepada Allah ketika dia menolak sifat-sifat kesempurnaan Allah, wa asa'adz-dzanna bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu. Ya, dia Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini sebenarnya menyindir, ya. Menyindir orang-orang yang salah di dalam memahami asma dan sifat Allah. Dengan menolak sebagian di antara sifat-sifat Allah, seperti sifat marah, ghadab, ya. Allah itu marah, Allah itu melaknat, ya. Sifat-sifat seperti itu. Dia anggap bahwa marah itu nggak mungkin dilekatkan kepada Allah, karena marah itu sifat orang yang jelek, ya. Di dalam Al-Quran juga ada di dalam Al-Quran juga disebutkan sifat Allah itu mutakabbir. Mutakabbir aja. Itu kalau dinisbatkan kepada manusia jelek. Tapi takabbur, nah, milik Allah itu, karena satu-satu yang berhak untuk takabur hanya Allah. Takabur fi dzatillah itu adalah sifat yang sempurna, yang sesuai dengan kemahamuliaannya. Tidak boleh dibayangkan seperti takabur yang dimiliki manusia. Begitu juga sifat ghadab atau marah Allah. Ketika Allah marah, Allah marah. Nanti akan kita jelaskan, ya, secara ringkas. Wa dhanna bi jahlihi anna zahira dzalika dhalalun wa kufrun. Ini salah satu di antara kesalahan orang yang menolak sebagian sifat Allah. Coba perhatikan di sini, ya. Wa dhanna bi jahlihi, dengan ketidaktahuan mereka, ya, kejahilan dalam tanda kutip kebodohan, mereka menganggap bahwa memaknai sifat-sifat Allah itu secara zahir berarti kesesatan dan kekufuran, ya. Misalnya dikatakan Allah itu yaghdab, Allah marah. Mereka menganggap itu kekafiran. Mereka menganggap itu kesesatan, ya. Karena memaknai Al-Qur'an secara zahir. Ya, bisa pahami sini, ya. Ini pemahaman orang-orang yang menafikan sebagian sifat Allah. Mereka menganggap ketika dikatakan Allah itu marah misalnya, maka itu berarti memaknai secara zahir dan itu adalah sesat. Padahal sekali lagi kita harus menetapkan apa yang ditetapkan Quran dan hadis berdasarkan zahirnya. Ya, maknanya bagaimana? Ghadab ya ghadab, basir ya basir, sami ya sami, maha mendengar, maha mendengar, maha melihat, maha melihat. Allah marah, Allah marah. Tapi bagaimananya itu yang tidak kita tetapkan. Coba perhatikan di sini, ini titik krusial sekali, ya. Mereka menuduh begini. Kalau kita mengatakan maknanya itu hanya Allah, ya, kayak bagaimananya hanya Allah mengetahui, mereka menuduh kita sebagai mufawwidah. Ya, mufawwidah itu orang yang menyerahkan makna, masa bodoh maknanya gimana? Yaitu mufawwidah namanya. Itu mazhab dalam asma wa sifat, namanya al-mufawwidah. Orang-orang yang misalnya ditanyakan gini, sami itu bagaimana? Sami itu artinya apa? Ya, pokoknya sami. Ya. Basir itu artinya apa? Ya, nggak tahu. Pokoknya basir. Artinya apa? Pokoknya basir. Itu namanya mufawwidah. Tetapi kalau ahlus sunnah mengatakan sami, ya sami'a. Sebagaimana dari asal katanya sami'a yasma, mendengar. Basara absara yubsiru, basir, yang melihat. Ghadaba yaghdab, marah, ya marah. Ya. Itu marah sebagaimana artinya, melihat sebagaimana artinya, mendengar sebagaimana artinya. Yang mereka serahkan kepada Allah adalah kaifiyah, bagaimananya.
wujud bagaimana proses, bagaimana hakikat substansi dari marahnya itu yang diserahkan kepada Allah karena sesuai dengan kemahamuliaan Allah. Jadi beda ya, sama sekali beda antara Ahlus Sunnah yang menetapkan maknanya tapi menyerahkan bagaimananya kepada Allah dengan mufawwidhah yang mengatakan maknanya wallahu a'lam ya. Ya maknanya ya wallahu a'lam, pokoknya sami, pokoknya basir, maknanya wallahu a'lam. Itu mufawwidhah. Mufawwidhah ini orang yang saking ketakutannya, dia sebenarnya asalnya takut ya, takut menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Akhirnya mau dia tetapkan dianggap nanti menyerupakan dengan makhluk, mau dia terima mau dia tolak nanti dianggap menolak sifat Allah. Karena ketakutannya ada mereka mengambil sikap yang bodoh ya. Sikap yang bodoh bagaimana? Dengan mengatakan basir, ya udah pokoknya begitu ya. Bisa dipahami ya perbedaan antara mufawwidhah, orang yang menyerahkan secara total dengan masa bodoh, dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah memaknainya sebagaimana makna bahasa yang kita pahami, tapi bagaimana yang tidak. Ini sebenarnya yang paling natural, ini sebenarnya yang paling diterima oleh kita sebagai manusia. Misalnya begini, ini sebagai contoh ya. Ketika ada orang yang dikatakan innallaha rahim, ya, Allah maha pemurah. Ya, kita paham nggak kalimat maha pemurah? Paham kan? Ya, maha pemurah paham. Allah maha melihat. Jangan berbuat macam-macam. Allah maha melihat, paham nggak? Ya sudah, berarti itulah yang kita pahami. Allah maha melihat, Allah maha pemurah. Gitu. Namun nanti akan menjadi persoalan kalau kita tanyakan bagaimananya. Kemaha pemurahan Allah itu yang kayak gimana sih hakikatnya? Maha melihat Allah itu gimana sih hakikatnya? Karena kita mencoba membandingkannya dengan melihat makhluk dengan pemurahnya Nah itu yang menjadi persoalan karena kita mempertanyakan hakikat sifat Allah ya. Selama tidak kita akan memahaminya. Maka begitu juga ketika kita menasehati anak-anak kita jangan berbuat begini nanti Allah akan murka. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami ya. Allah itu akan murka, bisa dipahami. Jadi nggak perlu anak itu disuruh menafsirkan arti daripada murka itu adalah Allah bersiap-siap akan mengazab. Tidak perlu, ya. Tidak perlu ditakwilkan. Kita sudah paham. Jadi artinya apa yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang paling natural, yang paling bisa diterima oleh pemahaman. Nah, sekali lagi kita katakan orang yang mengatakan berhusnudzon kepada Allah itu mereka salah dalam menafsirkan asma dan sifat. Ya. Mereka menafikan sebagian sifat Allah, di antaranya sifat marah. Allah nggak mungkin marah katanya. Wa dzanna bi jahlihi, dengan kejahilannya dia mengira kalau ditafsirkan secara zahir itu justru sesat katanya, kafir. Wa kaifa yuhsinu dzanna biman yadhunnu annahu la yatakallam. Bagaimana mungkin dikatakan ya orang itu berhusnudzon kepada Allah sementara dia tidak menerima Allah itu yatakallam, berbicara. Ya'muru, menyuruh. Wa la yanha, bahwa Allah itu memerintah. Wala yarda, bahwa Allah itu ridha. Wala yaghdab, bahwa Allah itu marah. Ya, ini tidak diterima sama dia. Allah itu nggak mungkin berbicara, nggak mungkin nyuruh, nggak mungkin merintah, nggak mungkin dikatakan Allah itu ridha, nggak mungkin dikatakan Allah itu marah. Sekali lagi, secara zahir dalam kehidupan sehari-hari mereka pasti nerima, gitu ya. Jangan melakukan itu ya. Ini perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Biasa nggak kita ucapkan itu? Tapi ketika membahas asma wa sifat dikatakan ridha itu maksudnya bukan ridha, ya. Nah, tetapi fi'lu in'am, berarti Allah memberikan karunia, itu ridha. Allah masukkan ke surga, itu ridha. Yaghdab bukan yaghdab, marah itu bukan marah, tapi Allah itu menyiapkan azab ya. Aku akan mengazab seseorang, akan menyiksa seseorang, itu yang dimaksud dengan marah. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah, orang ini berlari dari sebenarnya hal-hal yang sudah mereka pahami dan terima dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan begitu maka mereka terjebak dalam kesalahan. Jadi harus diketahui ya, orang-orang yang berpemahaman begini itu dekat dengan Murji'ah. Ya, biasanya mereka akan menganggap remeh dosa-dosa. Ya. Biasanya mereka akan menganggap bahwasanya amal perbuatan itu tidak akan merusak iman. Itu biasanya akan satu pemahaman, ya, satu aliran. Waqad qala Allah Ta'ala fi haqqi man syakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'dil juz'iyat. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan orang yang meragukan bagaimana kemahamendengaran Allah itu terkait dengan hal-hal yang paling detil dalam kehidupan manusia.
wa huwa sirru, bahkan hal yang disebut dengan rahasia. Jadi sesuatu yang diucapkan secara bisik-bisik sekalipun, ya, sepelan-pelannya sekalipun, Allah itu maha mendengarnya. Jadi Allah menegaskan tentang keburukan persangkaan orang-orang kafir. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhannantum bi rabbikum ardaakum fasbahtum minal khasirin. Itulah persangkaan kalian. Dhannukum di sini ditafsirkan oleh para ulama, dhannukum fid dunya. Ya, alladzi dzanantum bi rabbikum fid dunya. Itulah persangkaan kalian di dunia. Persangkaan gimana? Bahwa Allah itu enggak mengetahui amal perbuatan kalian. Seolah-olah Allah itu tidak tahu perbuatan kalian. Seolah-olah Allah tidak akan pernah menghisap kalian, ya. Seolah-olah Allah itu akan membiarkan kalian berbuat jelek semau kalian. Itu arti persangkaan di sini. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Ardakum ay ahlakakum. Akhirnya itu akan membinasakan kalian. Ardakum ahlakakum, itu akan membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, sehingga kalian termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi ini kecaman Allah terhadap sangkaan orang terhadap Allah di dunia ini, gitu ya. Jadi bukan berarti ketika Allah memberikan kebebasan kita untuk memilih mau kafir mau enggak terserah, ya, beramal soleh atau enggak terserah, itu berarti Allah itu menganggap semua perbuatan jelek itu enggak apa-apa, ya. Meninggalkan perbuatan jelek juga enggak apa-apa, ya. Allah membiarkan karena Allah sudah memberikan kebebasan di dunia. Tapi pertanggungjawaban tetap ada di akhirat kan gitu. Nah, ini sama saja dengan ini kias, tapi bukan kias yang bisa disamakan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai bentuk contoh saja di dunia ini dengan manusia, ya. Orang misalnya mengingatkan kita, ya, kemudian kita tetap melakukan. Mengingatkan kita tetap melakukan. Akhirnya dia biarkan kita saja. Setiap kita melakukan perbuatan cuma dilihatin saja. Ini orang yang bego, ya. Orang yang bodoh itu akan menganggap ketika dibiarkan itu berarti enggak apa-apa. Berarti dia sudah menganggap perbuatan ini biasa aja. Padahal bisa jadi dia membiarkan karena menganggap kita enggak bisa diperingati lagi. Ini kalau dalam istilah syariat itu ada, ya. Tentu tidak bisa dianalogikan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang seperti itu tapi sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan istidraj, ya. Jadi kita dibiarkan, ya. Bahkan kemudian kita melakukan perbuatan maksiat enggak ngaruh sama sekali sama rezeki kita. Ya. Kalau orang-orang yang beriman itu kurang bertakwa saja rezekinya bisa nyangkut. Tapi kalau orang yang udah dibiarin sama Allah, itu enggak ngaruh, ya. Makan enak bisa, hidup enak bisa, nyari duit gampang aja gitu, ya. Di mana-mana sepertinya enggak punya musuh. Pokoknya hidupnya seperti serba nyaman, padahal dia enggak pernah sholat, ya, enggak pernah membayar zakat, enggak pernah berhaji, enggak pernah melaksanakan kewajiban, melaksanakan semua yang diharamkan, tapi hidupnya nyaman-nyaman saja. Nah, ini contohnya. Maka Allah memberikan pernyataan kepada kalian, wa dzalikum dzannukum, itulah persangkaan kalian di dunia ini, bahwa Allah membiarkan kalian, ya, begitu saja. Padahal ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Maka ardakum dikatakan di sini, persangkaan kalian itu justru membinasakan kalian. Fa haula'i lamma dzannu anallahu la ya'lamu katsiran mimma ya'malun. Ya, jadi sebagian di antara orang yang memahami firman Allah, jadi Allah itu bukan firman Allah, sifat Allah, ya, sifat Allah. Allah yasma, Allah Maha mendengar. Tapi Allah itu tidak mendengar juz'iyat, bagian-bagian yang rincinya gitu loh. Misalnya ketika seseorang mengatakan sesuatu di satu tempat pada waktu apa, itu bukan berarti Allah mengetahui sedetil itu. Allah Maha mendengar tapi secara umum. Maha melihat secara umum, bukan berarti Allah melihat segala sesuatu sedetil-detilnya. Ini menurut mereka begitu. Ya, itu sungguh pernyataan yang salah, ya. Itu yang menyebabkan orang itu banyak berbuat dosa karena dia menganggap Allah enggak mengetahui detil-detil perbuatan mereka. Kata mereka kalau Allah mengetahui sedetil-detilnya itu penghinaan bagi Allah. Ya, penghinaan bagi Allah, nanti Allah mengetahui yang jelek sedetil-detilnya. Ya. Jadi ini satu hal yang jelas salah, ya. Allah Maha mengetahui tapi Allah sudah menyiapkan segala sesuatu untuk itu. Justru Allah mengetahui sekecil-kecilnya agar Allah bisa mencatat perbuatan baik sekecil-kecilnya
perbuatan jelek sekecil-kecilnya. Apakah kita nggak pernah mendengar ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu artinya apa? Di tempat yang seperti apapun, pekerjaan yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan, itu pasti akan diketahui oleh Allah. Di dalam hadis bitaqah kan disebutkan juga ya. Jadi dikeluarkan dari neraka itu orang yang hanya mengamalkan kebaikan seperti syairah. Pertama itu syairah. Syairah itu seperti sehelai rambut. Masih kelihatan kan? Sampai terus menerus paling kecil akhirnya yang terakhir adalah dzarrah, misqala dzarrah. Meskipun hanya melakukan kebaikan di dunia ini sebiji zarah. Bayangin nggak orang yang dimasukkan ke neraka, sementara di dunia ini dia cuma melakukan kebaikan sebiji zarah. Ya, sejelek apa dia di dunia ini? Kita bisa bayangkan. Tapi dia akan dimasukkan juga ke dalam surga selama dia tidak berbuat kemusyrikan, tidak berbuat kekafiran. Selama dia masih ada keimanan. Selama dia tidak keluar dari Islam, tetap akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Nah, dikatakan orang yang pernah melakukan kebajikan sebiji zarah, kita mungkin nggak tahu ya bentuk apa ya kebajikan sampai sebiji zarah. Itu berarti Allah Maha melihat, bahkan yang manusia tidak bisa melihat. Kita kan nggak bisa bayangin kan kebaikan sebiji zarah. Tapi ketika Allah itu mengatakan itu ada. Seperti yang pernah saya sampaikan kan, ya, hatta al-qazata yukhrijuhar rajulu minal masjid. Ini hadis Abi Daud, sanadnya fi'lin, sanadnya ada masalah sedikit, tetapi di makna yang sama ada banyak di dalam hadis yang lain. Sampai qazah ya. Allah akan menghitung seluruh amal kebajikan sampai qazah ya. Jadi qazah itu seperti kotoran yang ada di dalam air yang baru bisa kita lihat kalau ada sinar. Ya, pernah nggak melihat ada sinar di atas air? Kemudian di atas air itu ada titik-titik kotoran, ya. Pernah lihat? Nah, nggak pernah lihat. Ini gini saja udah kelihatan. Ya, jadi kena sinar itu nanti ada titik-titik, ya, seperti ya. Itu disebut dengan qazah, ya. Jadi biasanya diperhatikan gini nanti akan kelihatan itu ya. Seperti titik-titik kecil gitu ya. Itu kalau diperhatikan betul ya. Tapi syaratnya matanya jangan plus ya. Kalau orang plus nggak ngelihat itu. Orang plus sudah nggak ngelihat lagi. Nah, itu kalau diperhatikan kecil gitu ada. Nah, jadi kalau kita perhatikan kayak gitu semua air kotor nanti, nggak ada yang bersih. Biarpun air itu air mineral dengan saringan sekian, kalau kita perhatikan selalu ada. Itu qazah namanya. Bisa bayangin nggak orang mengeluarkan qazah dari dalam masjid? Ngambilnya aja dia nggak bisa. Tapi seandainya ada orang yang bisa mengeluarkan qazah itu dari masjid nih, saya membersihkan masjid nih, ada qazah, ada kotoran kecil banget dikeluarkan, dia tetap dapat pahala, kira-kira seperti itu. Jadi sampai perbuatan yang kita bayangkan orang itu melakukannya gimana pun kita nggak bisa bayangin, itu tetap ada pahalanya. Jadi berarti detil-detil yang kita perlakukan Allah pasti maha mengetahui dan maha melihat. Maka di sini dikatakan, fahaula ilamma zannu, ketika mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang mereka lakukan, yang detil-detil, kana hadza isa'atan li dzarihim bi rabbihim, itu artinya mereka suudzon kepada Allah. Ya, fa ardahum dzalika dzan, persangkaan itulah yang membinasakan mereka seperti disebut dalam Al-Qur'an tadi. Wa hadza sa'nu kulli man jahada sifati kamalih. Ini adalah nasib dari setiap orang yang mengingkari sifat kemuliaan Allah. Wa nu'uta jalalih, sifat-sifat ya, nu'ut sama dengan sifat ya, jalalih, keagungan Allah, wa wasafahu bima la yaliq, ya, seperti tadi ya, kita katakan menolak sebagian sifat Allah dengan anggapan sifat itu tidak layak bagi Allah. Tapi disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya pokoknya ditafsirkan saja, ditakwilkan saja ya, sesuai dengan yang pantas, kira-kira seperti itu. Itu yang mereka lakukan. Padahal dengan itu mereka telah bersuudzon kepada Allah. Fa idza dhanna hadza annahu yudkhiluhul jannah, kalau persangkaan seperti itu yang mereka anggap memasukkan mereka ke dalam surga, kana hadza ghururan, itu yang disebut terpedaya, khidaan, tertipu min nafsihi, oleh diri mereka. Wa taswilan min syaitan, itu merupakan tipu daya setan, jeratan-jeratan setan. La ihsanu dzanni bi rabbih, bukan husnudzan kepada Allah. Jadi beliau berusaha membedakan ya antara ya, menjelaskan perbedaan, bukan membedakan, tapi menjelaskan perbedaan antara husnudzon dengan gurur. Orang yang berbaik sangka kepada Allah dengan orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Ya. Kalau orang yang husnudzon ya,
Orang yang husnuzon itu orang yang meletakkan setiap sifat-sifat Allah sesuai dengan yang seharusnya. Memandang Allah sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Ya, itu kalau orang berhusnuzon. Kalau dikatakan bahwa Allah itu maha pengasih, ya Allah maha pengasih. Tapi di sisi yang lain Allah syadidul iqab, Allah maha dahsyat azabnya, ya dikatakan demikian. Sesuai. Itulah orang yang husnuzon kepada Allah. Orang yang husnuzon itu ya orang yang berbaik sangka kepada Allah kemudian melakukan kebaikan. Dia akan melakukan amal soleh. Tapi orang yang gurur, dia katanya berbaik sangka kepada Allah tapi malah berbuat dosa. Itu namanya gurur. Sama juga perbedaan antara optimis sama malas. Ya, optimis, orang yang optimis saya pasti bisa, itu biasanya dia akan bekerja keras. Semakin optimis kan dia semakin kerja keras gitu kan. Tapi kalau orang mengatakan saya optimis kok lulus, ya, nggak belajar, ya, tapi dia optimis, ya optimis saja. Itu bukan optimis, itu namanya malas. Ya, dia mencoba menggunakan kata optimis itu supaya keren aja. Tapi sebenarnya dia itu malas. Ini sama begitu. Dia menggunakan kata husnuzon supaya dianggap keren. Dia berbaik sangka kepada Allah, padahal dia orang ahli maksiat yang senang berbuat maksiat. Fata'ammal hadzal maudi, coba perhatikan hal ini. Wa ta'ammal shiddatal hajah ilaihi, kita sangat membutuhkan hal itu. Fa kaifa yajtami'u fi qalbil 'abdi tayaqqunuhu bi annahu mulaqin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada dalam keyakinan seseorang dia itu pasti berjumpa dengan Allah. Lalu berjumpa keyakinan itu, ya. Bersatu keyakinan itu, ya. Wa anallaha yasma'u kalamahu, ya. Allah itu mendengar ucapannya. Wa yara makanahu, tahu dia berada. Wa ya'lamu sirrahu wa alaniyatu, tahu segala yang nampak dan enggak nampak dari dirinya. Wala yakhfa alaihi khafiyah min amri, bahwa segala sesuatu itu enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fa innahu mauqufun baina yadayhi, ya. Yang dia pasti akan berdiri di hadapan Allah nanti. Wa mas'ulun an kulli ma amila, bertanggung jawab atas semua yang dia perbuat. Wa huwa muqimun ala masakhiti, tapi di waktu yang sama dia sudah meyakini itu semuanya. Tapi di waktu yang sama dia melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Dia sudah sadar begitu semuanya, ya. Saya tahu kok semua itu, tapi dia tetap berbuat maksiat. Wa mudayyi' li awamirihi, tapi di waktu yang sama dia melalaikan perintah-perintah Allah. Wa mu'attilun li huquqi, di waktu yang sama dia menghabisi, meruntuhkan hak-hak Allah. Wa huwa ma'a hadza yuhsinu dzan, masih dia juga mengatakan dirinya sedang berhusnuzan kepada Allah. Wa hal hadza illa min khida'in nufus. Yang kayak gitu itu tipu daya nafsu. Wa ghururul amani, tipu daya yang disebut dengan ghururul amani. Apa itu amani? Amani itu angan-angan kosong, ya. Angan-angan kosong amani, ya. Jadi al-amani itu berbeda dengan roja, ya. Kalau roja itu harapan yang punya sandaran. Kita mengharapkan sesuatu, tapi kita punya sandaran. Ya, ada usaha, ada ikhtiar, ya, ada keyakinan. Itu bergabung menjadi satu dengan amalan kita. Itu roja. Kalau dalam bahasa kita di dunia itu cita-cita, ya. Beda antara cita-cita dengan khayalan, ya. Itu perbedaan antara roja dengan amani, ya. Harapan dengan angan-angan kosong, ya. Amani itu angan-angan kosong. Ya, kalau angan-angan kosong itu orang malas-malesan, ya. Tapi dia cuman bermodal husnuzan kepada Allah. Waqad qala Umamah Sahal bin Hunayf. Diceritakan oleh Umamah Sahal bin Hunayf, dakhaltu ana wa Urwah ibnu Zubair ala Aisyah. Suatu kali aku bersama Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair ini Urwah bin Zubair bin Awam. Zubair itu suami dari Asma binti Abi Bakar. Jadi ini Urwah ini keponakannya Aisyah. Aku bersama Urwah bin Zubair menemui Aisyah, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ummahatul mukminin. Faqalat law ra'aituma Rasulullah, seandainya kalian berdua melihat Rasulullah fi maradin lahu, pada saat beliau sakit, wa kanat indi sittatu danarir, kami waktu itu memiliki 6 dinar, au sab'ah, atau mungkin 7 dinar, ya, kurang ingat Aisyah waktu, ya. Fa amaroni Rasulullah, kemudian Rasulullah menyuruhku untuk membagi-bagikan uang ini, bagi-bagikan saja sama orang, sedekahkan. Qalat fasaghalani wajhu Rasulillah, tapi aku terlalu sibuk mengurus
sakit Rasulullah. Jadi wajar ya, karena beliau sangat sayang sama Nabi, ya. Nabi wafat, berada di pangkuan Aisyah, sangat dekat dengan Nabi sampai beliau wafat, sehingga wajar apa yang diperintahkan Nabi itu jadi terlupakan, terlalaikan oleh Aisyah. Bukan karena apa-apa, tapi karena ngurus Rasulullah. Hatta afahullah, sampai pada satu kesempatan, ya. Jadi di akhir hayat kan Nabi mengalami sakit, kemudian seperti sembuh, sakit lagi sembuh, gitu di akhir hayatnya. Kemudian Allah itu seperti menyehatkan beliau pada saat itu. Summa sa'alani anha, lalu Rasulullah bertanya, ma fa'alti, gimana? Apa yang sudah kamu lakukan wahai Aisyah? Akunti farraqti as-sittah dananir, uang yang 6 atau 7 dinar tadi udah dibagi-bagikan belum? Faqultu la wallah, demi Allah belum wahai Rasulullah. Laqad saghalani waj'uk, aku kan sibuk mengurus kamu sakit. Qalat fada'a biha, Rasul langsung minta tolong bawakan 6 dinar itu, dibawakan oleh Aisyah. Fa wada'aha fi kaffih, ya, diletakkan di atas telapak tangan Rasulullah SAW. Faqala, Rasulullah bersabda, fama dhannu nabiyyin, bagaimana ya pandangan seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, lau laqiyallah wa hadhihi indah, kalau dia berjumpa dengan Allah masih memegang uang-uang ini. Wa fi lafzin, dalam lafal yang lain dikatakan, ma dhannu Muhammad, apa yang akan dipandang Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rabbnya, lau laqiyallah wa hadhihi indah, sementara dia masih memegang ini. Jadi Rasulullah merasa malu ya kalau masih ada sebagian di antara hartanya yang belum beliau sedekahkan sementara beliau meninggal dunia, ya, karena Rasulullah tidak mewariskan apapun kepada anak dan istri beliau. Itu memang kekhususan sekaligus keistimewaan, ya. Kenapa kekhususan dan keistimewaan? Itu digambarkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz pernah punya satu kondisi. Tentu bukan seperti Nabi. Kalau Nabi memang beliau tidak diizinkan untuk meninggalkan warisan bagi anak istri beliau. Sebagaimana yang layak ya, diwariskan orang-orang kepada anak-anaknya. Tapi Umar bin Abdul Aziz punya kondisi yang mirip karena beliau sebagai khalifah. Jadi sebagai khalifah beliau nggak mau menjadi orang yang kaya raya, sementara rakyatnya masih banyak kekurangan, kan gitu ya. Jadi beliau menginfakkan seluruh hartanya untuk Baitul Mal. Kemudian ketika beliau ditanya, bagaimana yang kamu tinggalkan untuk anak-anak kamu, ya. Lalu beliau menjawab dengan ungkapan yang sungguh sangat terkenal sekali. Fa in kanu salihin, kalau mereka itu adalah orang-orang saleh, fallahu yatawalla dzalik, Allah pasti akan menjadi wali-wali mereka. Allah pasti akan menanggung hidup mereka. Allah pasti akan menyelamatkan mereka. Fa in lam yakunu kadzalik, kalau mereka ternyata bukan orang-orang saleh, ya, falan u'idahum ala maksiatillah, aku enggak akan nolong mereka berbuat maksiat kepada Allah. Itu bahasa beliau ya. Jadi uang yang akan beliau kasihkan nanti hanya akan nolong mereka berbuat maksiat, ya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang diperintahkan untuk semua kaum muslimin, tidak. Kita dianjurkan untuk memuliakan anak-anak kita. Jadi la antada'ahum aghniya, kalau kalian membiarkan anak kalian itu hidup dalam keadaan cukup, khairun laka, ya, itu lebih baik bagi kalian min antada'ahum, daripada kalian meninggalkan mereka alatan, sebagai beban yatakaffafuna nas, kerjanya hanya meminta-minta kepada orang banyak. Itu di dalam hadis sahih disebutkan begitu. Jadi artinya bagi kita itu bagus-bagus aja meninggalkan warisan kepada anak kita, ya. Bahkan itu akan menolong anak kita untuk enggak jadi beban, ya. Meringankan hidup mereka dengan apa yang kita telah usahakan adalah hal yang bagus. Selama anak kita dididik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan khalifah yang tanggung jawabnya berat. Malu dia kalau khalifah itu meninggal dunia dalam keadaan kaya raya. Kira-kira seperti itu, ya. Sementara masyarakatnya banyak yang kekurangan, ya. Pemimpin Islam adalah yang pertama kali lapar di tengah paceklik, dan yang terakhir kenyang di tengah kemakmuran. Ya, terakhir kali kenyang di tengah kemakmuran, tapi pertama kali lapar di tengah paceklik. Itu prinsip pemimpin Islam. Nah, kita kembali kepada bahasan. Soal Nabi beda, ya. Nabi memang tidak diizinkan untuk memberikan warisan-warisan kepada anak istri beliau. Ya, jadi beliau malu dong seandainya meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Faya ma dhannu ashabil kabair, ini sebagai pelajaran, ya. Begitu takutnya Rasulullah menghadap Allah masih memiliki tanggung jawab. Fayallah, ya Allah, fama dhannu ashabil kabair, apa yang ada dalam otak orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu. Wadzalamah, orang-orang yang zalim itu.
idza laqauhu, kalau mereka berjumpa kepada Allah, wa mazalimul ibad indahum, sementara mereka masih menzalimi umat manusia, ya. Mereka masih menanggung, ya, kezaliman terhadap umat manusia. Mazalimul ibad indahum. Ya, masih ada hak-hak orang di tangan mereka yang belum mereka kasih nih. Ya, masih ada kewajiban kepada orang lain yang belum mereka laksanakan nih. Ya, masih ada titipan harta dari Allah yang belum mereka bagikan nih kepada orang-orang yang membutuhkan. Maukah mereka mati dalam kondisi seperti itu? Ya. Masihkah mereka memikirkan hanya dunia dengan segala pendapatannya, ya, yang selalu kurang dan kurang, sementara banyak orang yang membutuhkan harta mereka, dan mereka meninggal dalam kondisi belum menjalankan kewajiban mereka kepada orang-orang miskin tadi. Ini kira-kira seperti itu gambarannya. Fa in kana yanfa'uhum qauluhum hassanna dzununana bika annaka lan tu'adziba zaliman wala fasiqan. Kalau memang betul bermanfaat ucapan mereka, kami berhusnuzan nih kepada Engkau ya Allah, Engkau tidak akan menzalimi orang yang berbuat tidak akan mengazab orang yang berbuat zalim, tidak akan mengazab orang yang fasik, gitu ya. Falyasna'il 'abdu ma syaa, kalau seorang hamba mau berbuat silakan saja, wal yartakib kullama nahul, silakan dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Falyuhassin dzannahu billah, yang penting dia berhusnuzan kepada Allah. Fa innan nar la tamassuhu, sesungguhnya neraka itu tidak akan pernah menyentuhnya, ya, kalau dia berhusnuzan kepada Allah. Kalau orang itu mengucapkan demikian, fasubhanallah, maha suci Allah, ma yablughul ghurur bil abdi, ini sungguh keterpedayaan yang begitu luar biasa yang menimpa seorang hamba. Ghurur ini. Waqad qala Ibrahim liqaumi, Ibrahim pernah mengatakan kepada kaumnya seperti ini, ya. Mereka itu telah melakukan tindakan yang sungguh menunjukkan mereka terpedaya oleh kebodohan mereka sendiri. Begini pertanyaan Ibrahim, aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah kalian itu justru beribadah kepada Tuhan bohong-bohongan, ya, selain Allah? Aifkan, ifak, ya, ifak itu bohong artinya. Tapi adana darajat, ya, adana darajat, ya, indallah, ya, adana darajatil kidzab, ya, wa akbar, ya, darajatil kidzab fi dzunub, perbuatan bohong yang paling besar dosanya itu ifak, atau yang paling hina derajatnya di sisi Allah, ya, adana darajat, ya, paling rendah derajatnya, paling hina, ahwan darajat al kidzab itu di mata Allah, dan akbar darajatil kidzab fi dzunub, ya, dosa yang paling memalukan, ya, dosa yang paling hina itu namanya ifak. Ya, makanya kisah fitnah terhadap Aisyah, ya, dalam Al-Quran disebut dengan hadisul ifak, ya, kisah dusta, kisah bohong. Sebenarnya bisa dikatakan hadisul kadzib, ya, tapi hadisul buhtan misalnya. Tapi ifak itu lebih, kalau dalam bahasa Arab kata ifak itu pokoknya bohong, tapi bohong yang bikin malu-malu lah, ya. Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah kalian ini meninggalkan nyembah kepada Allah, malah nyembah Tuhan yang jelas bohong-bohongan kayak gini, kan gitu ya. Yang seperti diungkapkan oleh Umar, ya. Kalau beliau itu ngingat dulu masa jahiliyah, beliau bisa seperti tertawa tapi menangis-nangis. Kenapa? Beliau kadang-kadang bikin makanan, ya, yang kemudian disembah, setelah sembah makanannya dimakan. Ya. Sembah, jadi dibikin makanan, bagus-bagus, dia kemudian itu disembah sebagai berhalanya. Selesai itu karena lapar makanannya dimakan. Jadi beliau katanya seperti mau tertawa karena seperti lucu. Tapi begitu mengingat betapa bodohnya dia sampai menyembah seperti itu, beliau nangis. Ya. Jadi ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang begitu bodohnya, ya. Mereka bikin sendiri Tuhannya, mereka ukir-ukir sendiri, mereka sembah sendiri. Ini sungguh luar biasa bodohnya. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Fama dzannukum birabbil alamin, lalu bagaimana keyakinan keyakinan kalian terhadap Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala, Rabb dari sekalian alam. Ai fama dzannukum bihi ayyaf'ala bikum idza laqitumuhu wa qad abattum ghairahu. Kira-kira pertanggungjawaban kalian gimana kalau menghadap Allah, kalian malah menyembah yang kayak ginian, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini istihza, ya. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim merendahkan posisi sesembahan mereka itu, gitu. Ini yang betul-betul nggak pantas. Begitulah keyakinan orang-orang yang salah dalam berhusnuzan kepada Allah pun seperti itu, ya.
Qiyas, tapi tentu qiyas yang tidak sama ya. Tidak sama persis, tapi kira-kira seperti itu. Karena setiap kejelekan perbuatan orang-orang terdahulu itu pasti ada penirunya. Betul ya? Orang Yahudi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti ya. Jadi yang betul lafadznya bukan sunan ya, bukan sunan jamak dari sunnah tapi sanana. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim ya. Sanana itu tingkah pola gitu ya. Jadi kalian pasti akan mengikuti tingkah pola ya. Itu baik keyakinan, perbuatan atau apa saja, pokoknya tingkah pola orang-orang sebelum kalian ya. Sanana man kana qablakum. Walau dakhalu juhra dubbin, kalau seandainya ada di antara mereka yang masuk ke lubang biawak, dakhaltumuh, kalian juga pasti akan melakukannya. Jadi pokoknya perbuatan jelek yang pernah dilakukan umat-umat terdahulu itu pasti akan ada penirunya ya. Mau nirunya itu persis apa enggak, ada penirunya. Jadi makanya setiap keyakinan yang salah itu pasti ada ininya gitu. Murji'ah itu kalangan Jabriyah ya, kalangan Jabriyah itu diserupakan oleh Nabi SAW di dalam hadis itu seperti al-majus ya. Majus hadhil ummah. Diserupakan dengan orang-orang Majusi gitu. Sementara orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, bagaimana kemarin disebutkan, itu diserupakan dengan orang-orang Yahudi. Orang yang beribadah tapi tanpa tuntunan diserupakan dengan orang Nasrani. Makanya mandalla ya. Mandalla, siapa saja yang tersesat ya. Bi ibadatihi wa huwa shibhu an-nasara, kata Ibnu Taimiyah. Orang yang tersesat tapi dalam beribadah kepada Allah itu seperti orang-orang Nasrani ya. Man dhalla bihawah, orang yang tersesat karena hawa nafsunya, wa huwa shibhun bil yahud. Maka mereka mirip dengan orang-orang Yahudi. Itu salah satu ungkapan. Ibnu Taimiyah mengungkapkan hal yang sama dalam banyak ungkapan ya. Jadi macam-macam ungkapan tapi intinya seperti tadi. Jadi artinya tetap ada saja. Demikian juga orang yang berpemahaman seperti penyembah berhala ini tetap ada di kalangan umat ini. Meskipun bentuknya beda-beda. Mungkin dari sisi kebodohannya, mungkin dari sisi misalnya menyembah sesuatu tapi dijadikan itu sebagai perantara dalam menyembah kepada Allah. Orang yang menyembah keris, orang yang menyembah batu-batu mulia yang dianggap memiliki kekuatan dan lain sebagainya, itu seperti penyembah-penyembah berhala ya, yang menjadikan berhala mereka sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda maaf ya. Sebelum sedikit ya. Wa man ta'ammala hadzal mawdi', orang yang memperhatikan ya pembahasan ini haqqa ta'ammul dengan baik, alima anna husnul dhanni billah huwa husnul amal nafsi. Arti husnul dzan itu sama dengan perbuatan baik ya, sama dengan amal saleh. Jadi sejajar. Kita husnul dzan, kita beramal saleh. Fa innal 'abda innama yahmiluhu ala husnil amali husnul dhannihi bi rabbih. Yang membawa seseorang ya, untuk melakukan amal kebajikan adalah husnuzannya kepada Allah. Husnuzan apa? Ayu jaziyahu ala amali, karena dia yakin Allah pasti akan memberikan pahala dari amal perbuatannya. Wa yusibuhu 'alaiha, Allah pasti akan memberikan ganjaran. Wa yataqabbalaha, dan Allah pasti akan menerimanya. Wallazi hamalahu ala husnil amal husnuzan. Yang membuat seseorang untuk berbuat baik juga husnuzan. Jadi kebalikannya. Orang yang berbuat baik pasti berhusnuzan kepada Allah. Orang yang berhusnuzan kepada Allah pasti akan terdorong berbuat baik. Itu sama ya. Apple to apple. Fakullama hassana dhannahu bi rabbih hassana amalah. Orang yang berusaha memperbaiki persangkaannya kepada Allah pasti akan berusaha memperbaiki amal perbuatannya. Wa illa, kalau tidak, fa husnul dhanni ma'attiba'il hawa ajzun. Kalau ada orang menganggap dia berhusnuzan, tapi dia kok memperturutkan hawa nafsu, itu namanya kelemahan, ajaz. Kayak kita bilang tadi ya, perbedaan antara optimis dengan malas. Ya. Optimis yang benar itu pasti akan membuat orang semakin semangat. Udah gagal berkali-kali, tetap dia mencoba. Itu namanya optimis. Ya. Tapi ada ungkapan, ya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, kan gitu ya. Lalu
diulang lagi ya. Orang pasti akan berhasil kecuali ketika dia berhenti katanya. Itu kan ungkapan-ungkapan motivasi namanya. Biasanya orang yang mendengar itu pasti akan bekerja lebih keras lagi ya. Tapi kalau orang yang mendengar motivasi tadi, ya, orang yang mendengar ucapan-ucapan tadi, tahu dia mengatakan dia kita optimis, tapi nggak melakukan apa-apa. Ini orang yang lemah ya, bukan orang optimis ya. Wajah orang yang optimis itu kelihatan cerah, ya, semangat, gitu ya. Kalau wajahnya loyo segala macam bilang optimis, ini bukan orang optimis ini ya. Nah, seperti dalam hadis Syaddad bin Aus, ini hadis yang terkenal sekali ya. Dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, al-kayyisu, orang yang kuat itu mendana nafsahu. Ya, orang yang mampu menguasai hawa nafsunya. Dana nafsahu itu berarti menguasai jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut, karena dia mampu menguasai jiwanya, dia tahu mana yang lebih penting. Yang penting ini urusan dunia atau urusan akhirat yang lebih penting? Urusan akhirat, maka dia mendahulukan urusan akhirat dalam kehidupan di dunia ini. Wal ajiz, orang yang lemah itu man atba'a nafsahu hawaha, yang memperturutkan hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allah, cuma berangan-angan saja. Nah, itulah yang mirip ya dengan kondisi orang yang kita sebut tadi. Husnuzon tapi malas, itu ya. Atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Wabil jumlah, pokoknya singkatnya, husnuzon innama yakunu ma'a'tiqadi asbabin najah. Yang namanya husnuzon harus disertai dengan keyakinan adanya sebab-sebab menuju keselamatan. Wa amma ma'atiqadi asbabil halak, tapi kalau orang husnuzon melakukan sebab-sebab menuju kebinasaan, fala yata'atta ihsanuzon, enggak mungkin dikatakan orang itu berhusnuzon. Fa in qila, kalau ada yang masih membantah, bal yata'atta dzalik, kan bisa aja orang begitu husnuzon tapi dia berbuat jelek ya. Wa yakunu mustanadu husnuzonni sa'atu maghfiratillah. Pokoknya sandaran husnuzon dia bahwa maghfirah, ampunan Allah itu maha luas, rahmat Allah maha luas, afwahu wajudahu, sifat maaf Allah, kemaha muliaan Allah itu sangat luas. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu, kan sudah dikatakan bahwa rahmat Allah pasti mendahului amarahnya. Wa annahu la tanfa'uhul uqubah, bahwa Allah itu tidak butuh mengazab kita. Wa la yaduruhul afu, kalau Allah memberikan maaf kepada kita kan enggak ada salahnya juga. Qila al-amru hakadha, memang betul sifat-sifat Allah seperti disebutkan tadi ya. Sifat yang disebutkan tadi itu semuanya benar, enggak ada yang salah satupun ya. Bahkan dikatakan di sini fallahu fawqa dzalik, bahkan lebih ajallu wa aqrab, akan lebih, Allah itu lebih mulia ya, lebih agung, lebih mulia, wa ajwad, lebih dermawan, wa arham, lebih maha pengasih. Walakin inna ma yada'u dzalika fi mahallihi la'iq bihi, tapi letakkanlah sifat itu sesuai dengan yang pantas bagi Allah. Ya, kayak kemarin kita sudah berikan contoh ya. Mau nyebut polisi baik ya. Polisi baik itu bukan berarti kalau kita ngelanggar enggak mungkin dia akan nangkap saya. Enggak mungkin dia akan nilang saya ya. Itu anggapan salah ya. Karena kebaikan itu bukan membiarkan kejelekan. Ya. Jadi ketika polisi itu menangkap orang yang berbuat salah ya, memenjarakannya, itu bukan berarti mereka jahat kan? Tapi justru mereka itu mau menebarkan kebaikan. Karena orang-orang yang berbuat jelek itu harus diberikan hukuman. Kalau di dunia sih hukumannya sifatnya efek jerah ya. Kalau di akhirat nanti ya hukuman sebenarnya. Kemudian kita lanjutkan, fa innahu subhanahu wa ta'ala mausufun bil hikmah. Allah itu memiliki sifat hakim. Ya, bijaksana. Wal izzah ya. Tapi Allah juga memiliki sifat maha perkasa. Wal intiqam, Allah juga memiliki sifat bisa membalas segala keburukan orang. Wa syiddatul battash, azab Allah itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Wa uqubati man yastahiqul uqubah, Allah mampu memberikan hukuman kepada orang yang berhak dihukum. Falau kana ya muawwalu husni dhanni bihi ala mujarradi sifatihi wa asma'ihi, kalau seandainya ya tolok ukur dari Allah itu baik ya, tolok ukur dari husnuzan mereka itu hanyalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik semuanya. Ya, bahwa dengan kemahabaikan Allah itu berarti Allah membiarkan dosa-dosa, maka kesimpulannya lashtaraka fi dzalikal barr wal fajir. Orang baik sama jahat sama aja, itu kesimpulannya. Wal mu'minu wal kafir, orang mukmin dan kafir sama aja. Wa waliyuhu aduhu, wali Allah dengan musuh Allah sama saja. Kan gitu ya kesimpulannya. Fama yanfa'ul mujrima asma'uhu wa sifatuhu. Padahal orang yang berbuat dosa itu ya enggak bisa mengambil dari asma dan sifat Allah.
wa qad ba'a bi sakhatih, karena dia telah melakukan hal yang membuat Allah itu murka. Wa ta'arrad lil la'nah, dia telah menantang untuk dilaknat Allah. Wa awda'a fi maharimi, ya, dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Wa antahaqqa hurumati, ya, telah merusak kehormatan Allah. Bal husnudzan yang benar itu adalah yanfa'u man taba, hanya berguna bagi orang yang bertobat, wa nadima, menyesal, wa aqla, meninggalkan perbuatan jelek, ya, wa baddala sayyi'a bil hasanah, kalau berbuat jelek diganti dengan yang baik, wastaqbala baqiyata umrihi bil khair, lalu sisa hidupnya diisi dengan kebaikan, wa ta'ah, dan ketaatan. Summa hassana dhanna ba'daha, baru setelah itu dia berhusnudzan kepada Allah. Ada perbuatan jelek sudah ditinggalkan, sudah bertobat, ya, berbuat baik, mengisi sisa umurnya dengan kebaikan, kemudian dia berhusnudzan kepada Allah, baru itu tepat. Fa hadza huwa husnudzan. Sementara yang sebelumnya itu disebut ghurur, ya. Wallahul musta'an. Ya. Lalu beliau mengatakan wala tastatil hadzal fasal, ya. Ya, perlu terlalu diperpanjang, ya. Meskipun setelah itu beliau masih menyambung juga sedikit, ya. Karena memang fa innal haja ilahi syadidah, ya. La tastatil hadzal fasal, ya. Tapi mungkin ini sifatnya bisa juga merupakan larangan, ya. Jangan menganggap pembahasan ini terlalu panjang, ya. Kira-kira seperti itu. Jangan menganggap pembahasan ini terlalu panjang. Fa innal hajah ilaihi syadidah. Karena memang ini sangat dibutuhkan. Likulli ahad. Ya. Jadi di sini tidak menggunakan ya, jadi bentuknya seperti lamun nahi gitu. La tastatil. Jangan kamu anggap terlalu panjang nih pembahasan ini. Karena hajah ilaihi syadidah. Memang ini paling penting sekali untuk dibahas. Oleh setiap muslim perlu diperhatikan. Fafarriq baina husnudzan wa bainal ghurur. Pokoknya bedakan antara husnudzan dengan gurur gitu loh. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Coba perhatikan di sini, ya. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad, perbuatannya luar biasa, ya. Fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat. Nah, inilah orang yang husnudzan, ya. Faja'ala haula ahlar raja, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang husnudzan itu adalah ahlar raja, orang-orang yang betul-betul berharap kepada Allah, lal battalin, bukan pengangguran. Wala fasikin, bukan juga orang-orang yang fasik. Battal itu, ya, kalau pakai tasdid itu artinya penganggur. Tapi kalau batal, ya, batal itu pahlawan. Batalun itu pahlawan. Tapi kalau battal itu pengangguran. Karena kalau bahasa Arab hati-hati, panjang pendek tasdid enggak, itu mengaruh sekali, ya. Pengaruh maknanya. Betul-betul fasih yang mengucapkannya. Faqad qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna rabbaka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di hadapan orang-orang yang telah berhijrah setelah mereka diberikan ujian yang begitu dahsyat, lalu mereka berjihad, bersabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesudah semua itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi lihat, Maha Penyayang, Pengampun, tapi ada sebabnya, ya. Mereka sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, Allah Maha Pengampun. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memang tidak layak menerimanya. Fa akhbara subhanahu annahu ba'da hadhil asya' ghafurur rahimun liman fa'alaha. Hanya menjadi ghafur rahim bagi orang yang telah melakukan asbabnya. Fal alimu yada'ur raja mawadi'ahu. Jadi orang yang berilmu akan meletakkan raja, harapan Allah itu pada tempatnya. Wal jahilul mughtar, seorang jahil yang tertipu, yada'u fi ghairi mawdi'ih, meletakkannya tidak pada tempatnya. Jadi saya teringat ada orang alim, ya, atau ini pandang alim, kemudian dia menjelaskan di hadapan khalayak gitu. Bagaimana setiap orang punya pandangan sendiri terhadap kebenaran, dan itu semuanya benar. Ini sangat berbahaya sekali, dan ini bagian dari pemahaman roja, ya, murji'ah. Sebagian di antara pemahaman murji'ah, menganggap baik semua orang itu juga salah. Berhusnudzan kepada orang boleh. Misalnya ada orang yang kaya raya dengan hartanya, ya, kelihatan dia itu sedikit ibadahnya, kita berhusnudzan, mungkin dia menyembunyikan amal yang kita nggak tahu, kayak gitu. Hatinya mungkin bersih, ya, dia ikhlas, ya. Ibadahnya seperti sedikit di hadapan kita tapi banyak di hadapan Allah. Ibadah hatinya lebih banyak. Itu husnudzan.
Tapi ketika kita membenarkan ungkapan, ya kalau orang yang misalnya kaya raya cukup beribadah dengan kekayaannya saja, dia nggak mau nuntut ilmu, ya. Pokoknya yang penting dia beribadah dengan kekayaan saja. Ya, masing-masing orang itu bekerja sesuai dengan kapasitasnya katanya. Jadi nggak perlu nuntut ilmu, itu salah. Ya. Itu sama sekali sah. Kalau memang ujung daripada perhelatan manusia, tidak setiap orang akan menjadi alim ulama, itu benar. Tapi nggak ada satupun dalil yang menunjukkan kita itu nggak usah nuntut ilmu. Ya. Kalau kita bidangnya bukan ilmu, nggak usah nuntut ilmu, nggak ada. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, itu wajib untuk setiap muslim. Ya. Kita ngapal Quran biarpun kita nggak menjadi penghafal Al-Quran. Meskipun kita akhirnya nggak menjadi hafiz kira-kira seperti itu. Tapi kita tetap ngapal kan gitu. Kita tetap belajar dan thalabul ilmi. Meskipun ujung-ujungnya kita nggak jadi ahli agama, ya, nggak menjadi ulama. Ya. Ternyata di penghujung kehidupan kita tetap tukang sapu misalnya. Atau kalau kita berhasil dalam dunia, kita tetap direktur sebuah perusahaan besar. Ya, kita tetap sebagai pedagang yang sukses. Nggak jadi masalah. Tapi jangan kita menganggap ya bahwa orang yang menganggap kebenaran itu ya yang dia pandang bahwa kalau dia pandang sedemikian berarti itu benar adanya ya. Orang dibenarkan dengan segala sudut pandangnya tentang kebenaran itu tidak benar. Ya, itu harus dikoreksi dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW ya. Tidak ada saudagar yang mukmin yang bertakwa yang meremehkan ibadah. Ya, sebagaimana tidak ada ahli ibadah yang meremehkan untuk mencari nafkah. Betul? Karena masing-masing kewajiban. Setiap orang pasti berusaha. Ada para ulama, mereka juga berusaha untuk mencari nafkah. Tapi kalau suatu saat misalnya tugas mereka untuk mengabdi kepada umat begitu besar sampai mereka nggak punya waktu lagi untuk mencari nafkah, itu adalah persoalan lain. Jangan tanya bahwa mereka itu sama sekali nggak mau mencari nafkah secara terpisah dengan tugas-tugas keulamaan mereka, jangan pikir begitu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ya bahwa innamas shadaqah ya, sedekah yang kita berikan tuh diantaranya adalah lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Diberikan kepada kaum fakir miskin yang terkurung di jalan Allah. Nah, dijelaskan oleh para ulama, kaum fakir yang terkurung di jalan Allah siapa saja? Maka mujahidin. Orang yang berjihad ya, sehingga mereka tidak sempat mencari nafkah. Kemudian ulama dan tulabul ilm. Para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu yang begitu konsentrasinya mereka di dunia mereka sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk mencari nafkah. Atau kalaupun mencari nafkah tidak mencukupi kebutuhan mereka. Karena tugas agama mereka begitu berat. Nah, salah satu di antara simahum tanda mereka gimana? La yas'aluna nanasa ilhafa. Mereka itu nggak suka meminta-minta untuk diri mereka sendiri. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Nah, orang yang nggak tahu menganggap mereka itu kaya. Nah, itulah para ulama. Ya. Jadi para ulama di tengah ketidakmampuan mereka, kemiskinan mereka, misalnya mereka nggak akan meminta-minta untuk diri mereka. Ya, tidak akan meminta-minta untuk diri mereka. Itu ulama. Sifat ulama yang sejati itu seperti itu. Ya. Sifat hina bagi seorang ulama untuk meminta-minta. Bahkan orang yang melihatnya menganggap dia itu orang yang kaya, orang yang membutuhkan. Saya masih ingat ya dulu, ini contohnya orang-orang dulu itu banyak seperti itu dan saya yakin sekarang juga masih banyak seperti itu. Tapi ini pengalaman saya secara pribadi ya. Dulu saya ngaji dengan guru ngaji saya. Ya, jadi dia nggak mau dipanggil ustadz ya, dia hanya maunya dipanggil mang saja. Padahal dia alim sekali ya. Di antara ustadz yang saya kenal gitu loh. Yang kalau menjelaskan agama itu begitu detail itu dia. Tapi dia nggak mau dipanggil karena dia bekerja. Saya sampai kurang ingat pekerjaan beliau. Ya. Dulu saya ingat tapi sekarang saya lupa. Pekerjaannya apa saya lupa. Ya. Tapi yang jelas dia bekerja. Ya, dia bekerja dan kemudian di sore hari dan malam hari itu orang-orang ngaji di rumahnya. Jadi di rumahnya ya. Itu setiap kita pulang itu dikasih makanan. Kita nggak bayar apapun untuk dia dan setiap pulang kita dikasih makanan. Kalau yang melakukan itu ya, itu ulama, rumahnya gede, gedong, bagus dan lain sebagainya. Kita tahu dia orang yang kaya serba berkecukupan, mungkin kita nggak kaget. Kita ngelihat rumahnya itu gedek. Tahu gedek ya? Gedek itu dari apa? Dari anyaman bambu aja ya. Anyaman bambu yang sudah usang ya, lantai rumahnya itu tanah gitu.
perkakasnya itu serba rusak semua, ya. Jadi dia ngajar ngaji, tapi selesai ngaji dia kasih makanan. Lalu suatu saat ada yang nanya, ya, Mam, gitu, kok anak-anak dikasih kayak gitu? Dia bilang anak-anak itu mau ngaji saja sudah alhamdulillah. Jadi saya menghargai itu, ya, sebisa yang saya mampu saya kasih supaya mereka senang, tambah senang untuk mengaji. Coba. Kalau orang, ya, yang nggak tahu nganggap ini orang berkecukupan, ya, bisa ngasih murid-muridnya makanan, padahal dia orang miskin. Itulah hakikat dari para ulama, ya, terdahulu, ya. Saya melihat banyak contoh-contoh seperti itu, ya. Di masa saya belajar di pondok juga ada orang yang seperti itu. Alim dia. Alim tapi dia nggak mau menonjolkan keilmuannya. Dia kalau belajar ngaji itu seperti orang yang nggak tahu apa-apa. Ikut pengajian gitu. Ternyata di tengah pengajian kelihatan ilmunya. Secara nggak sadar itu, kata orang Jawa bilang suka nimpali, ya. Apa yang diucapkan tuh dia langsung iringi gitu secara tanpa sadar. Akhirnya yang ngajar ini tahu ini orang alim. Ternyata betul, setelah dia disuruh ngajar, kita baru tahu ternyata dia orang yang banyak ilmunya, sangat dalam ilmunya. Itu dia kerjaannya tuh sering manggil para santri ke rumahnya makan. Kita datang ke rumahnya tuh makan tuh kadang-kadang malu gitu, ngeliat tempatnya, ya. Dibandingkan rumah kita, rumah dia tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi saya belajar di satu tempat, rumah saya yang jauh dengan orang tua saya itu jauh lebih bagus, ya, dibandingkan dengan rumah dia. Tapi itulah, ya. Jadi demikian ikhwas fillah, ya. Jadi pembahasan sementara, ya, yang dapat kita bahas di sini. Jadi jangan dianggap panjang pembahasan ini, kata beliau. Nanti besok kita akan membahas lanjutannya tentang afullah wa amruh, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kebaikan. Itu lanjutan dari pembahasan kita, ya. Masih seputar menilik pandangan orang-orang yang salah dalam memandang pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan kita bahas lebih lanjut insyaallah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.